Ada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Poor Consortium, Jala PRT, Buruh Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur, di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati, wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Hari ini khususnya DKI, Jawa Barat, Banten masuk ke Jakarta. Tadi tercatat hampir 200 bis, lebih tepatnya 190 bis. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh, yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Dan hasil penelitian Litbang Partai Buruh dan juga Litbang Serikat-Serikat Buruh, KHL, kebutuhan hidup layak, naik di sektor makanan, perumahan, transportasi, pendidikan naik hampir 20-30%. Jadi wajar untuk rebound mengejar ketertinggalan, naik upah minimum 15%. Di samping itu juga sudah 3 tahun berturut-turut tidak naik upah,
Kemudian juga ada pemotongan upah 25% harus dikembalikan. Itu alasannya ketika naik upah minimum 15% tahun 2024. Undang-undang kesehatan kami minta dicabut karena mandatory spending, maksudnya berapapun biaya kita sakit, kita semua rakyat Indonesia ditanggung BPJS. Ini dirubah dengan undang-undang kesehatan menjadi money follow program, efisiensi. Jadi nanti kita urun bayar. Misal sakit jantung selama ini 100 juta dibayar penuh oleh BPJS kesehatan. Nanti dengan undang-undang kesehatan udah disahkan 70 juta misal dibayar BPJS kesehatan, kita bayar 30 juta. Bisa-bisa kita diusir sebelum sembuh. Ini berbahaya, komersialisasi. Kita minta itu Menteri Kesehatan yang bankers diganti aja, ya Menteri Kesehatannya, karena dia bankers komersial. Begitu pula iuran akan meningkat dengan program KRIS, karena nggak ada lagi kelas rumah rawat inap, kelas nggak ada 1, 2, 3, kelas 1, 2, 3 dilebur jadi semua kelas sama. Akibatnya iuran pasti tarik ke tengah. Di tengah itu 75.000. Sekarang kita bayar 42.000, naik nanti jadi 75.000. Dan kita minta juga parliamentary threshold 4% dimaknai dari total kursi DPR, kira-kira 25 kursi. Hasil penelitian Litbang Partai Buruh mempunyai potensi 20-30 kursi. 30 kursi kami akan hilang karena 4% dari suara sah nasional 6,4 juta. Itu berat. Tapi kalau 4% dimaknai parliamentary threshold dari total kursi, maka kami akan masuk parliamentary threshold. Dan kami minta diwujudkan jaminan sosial JS3H, reforma agraria, tanah dikembalikan pada petani. Sertifikasi bagus, tapi harus ditingkatkan. Redistribusi tanah ke petani, ya, kembalikan tanah pada rakyat. Jangan ada kriminalisasi petani. Perahu untuk nelayan. Undang-undang PPRT segera disahkan, perlindungan pekerja rumah tangga. Dan juga tentunya kita mengharapkan kedaulatan pangan, tidak ada lagi impor. Ini menjelang pemilu semua impor, karena ada komisi. Kami kutuk keras Partai Buruh dan mempersiapkan nasional bila mana 6 tuntutan itu tidak dikabulkan. Hampir 10.000 yang bergabung diantaranya KSPI, KSPSI Andi Gani, KPBI Ilham Shah, KSBSI Darta Pakpahan, Serikat Petani Indonesia, FSPMI, SPN, Aspek Indonesia, FSPKEP, FSPTSK, dan beberapa serikat-serikat buruh yang lainnya. Teman-teman bisa lihat bendera berkibar. Tinggal dilihat besok berapa orang. Hari ini hampir 10.000 orang. Demikian, terima kasih. Saya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Terima kasih kawan-kawan. Ada pertanyaan? Pak Sianan, Pak. Ntar dulu ya. Terkait dengan tadi kan ada salah satu tugas Presiden PT ya. PT itu kan mengingat pemilu tinggal sebentar lagi. Apabila ini tidak dilaksanakan kan konkretnya itu bagaimana nanti sikap ke depannya menjelang pemilu? Karena PT tidak terhadap presidensial threshold 20% yang kami minta menjadi 0% dan sudah masuk ke sidang MK, mudah-mudahan minggu depan sidang pertamanya, kami meminta hakim sidang cepat. Undang-undang MD3 cuma 5 jam mereka bersidang. Undang-undang IKN cuma 2 atau 3 bulan. Karena itu kami minta presidensial threshold 20% berubah menjadi 0% agar semua partai punya hak sama mengajukan calon presiden segera disahkan dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan. Demikian.